ini kelanjutan dari webinar yang kemarin tentang From Talent to Strength. Bagaimana talent kita itu bisa menjadi kekuatan kita atau bisa menjadi strength kita. Nah, ini adalah purpose dari Merakit Talenta. Saya, suami, dan tim kami membangun Merakit Talenta untuk membantu sejuta orang bertumbuh maksimal dalam pekerjaan dan kehidupan dengan cara yang tepat, mudah, dan menyenangkan. Jadi ketika kita menjadi manusia yang lebih baik versi diri kita dengan melalui talenta kita, itu jelas kita akan bisa berkembang dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Karena memang kita sudah dari bayi, dari lahir, kita sudah dianugerahi oleh Tuhan talent kita itu. Nah, tujuan dari workshop ini adalah memahami 3 tahap perubahan bagaimana talent kita bisa menjadi strength kita dan kunci bisa mencapai strength. Ya. Nah, karena sebenarnya ini kelanjutan dari webinar kemarin, jadi sebenarnya workshop ini Merakit Talenta menyediakan untuk orang-orang yang sudah melakukan Gallup Clifton Strength, ya, atau assessment yang sudah disediakan oleh Merakit Talenta. Jadi biasanya orang-orang yang sudah tahu apa top 5 talent mereka, nah baru ikut workshop ini. Tapi hari ini karena saya dekat dengan Kak Dimas dan saya merasa Circle Indonesia ini punya purpose yang sangat luar biasa. Jadi saya hari ini ingin berbagi workshop ini kepada teman-teman semua di komunitas Circle. Jadi makanya di sini ada slide, selamat sudah menemukan top 5 Anda. Jadi kalau top 5 seperti yang ada di layar saya, di samping tulisan itu adalah, nah menurut Gallup Clifton Strength, setiap manusia itu unik. Ya, kalau yang sama, 5 besar yang sama, 5 teratas yang sama, dengan urutan yang berbeda, apakah mungkin? Mungkin. Tapi perbandingannya 1:300.000 orang. Ya, jadi kalau ada orang yang sama persis dengan saya, mungkin yang pertamanya konsistensi, lalu keduanya empati, lalu responsibility, positivity, dan developer, ada nggak yang sama persis seperti saya? Sangat mungkin ada, tapi perbandingannya 1:300.000 orang. Nah, kalau sama persis, ya sama dengan urutan yang sama. Jadi konsistensi bla 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 sampai ke nomor 5 sama persis seperti saya, mungkin nggak ada, mungkin. Tapi itu 1:33 juta orang. Jadi talent kita, talent yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini sangat-sangat unik. Kalau banyak dari motivator, kita sering dengar dari motivator-motivator mengatakan tiap orang itu unik. Ya, kamu diciptakan berbeda. Kamu dilahirkan untuk menjadi seseorang yang bisa mengubah dunia, dan itu betul gitu. Itu sangat betul, dan saya baru menyadari ketika saya mengenal Gallup Clifton Strength. Karena di sini saya benar-benar melihat bahwa tiap orang itu punya talenta yang berbeda. Tiap orang punya talent yang berbeda. Tiap orang dianugerahi kelebihan yang berbeda. Nah, kalaupun seperti saya bilang tadi, ada yang sama, 1:33 juta orang, itu pun cara berpikirnya juga akan. Jadi luar biasa sekali Tuhan kita itu ya. Keunikan tersebut yang membuat setiap individu istimewa. Nah, ini yang membuat saya jatuh cinta dengan Gallup Clifton Strength seperti saya katakan atau saya sharing bulan lalu. Ya, bagaimana manusia itu unik, bagaimana manusia itu tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena tiap orang sudah diberikan anugerah itu. Ya, tinggal siapa yang bisa membuat talent mereka itu menjadi kekuatan atau menjadi strength mereka. Nah, kalau pemikiran konvensional atau kita biasa dengar dari guru atau orang tua kita, biasanya kan kita dikasih nasihatnya, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan jika kamu berusaha cukup keras. Ya kan? Dulu waktu kecil saya juga suka nyanyi gitu. Dan
saya juga suka dengerin musik gitu. Saya main piano gitu. Dengerin musik dan main piano. Nah, saya lesin saya gitu piano. Nah, dia bilang kalau kamu kuasain piano bagus, nanti kamu pasti bisa menyanyi dengan bagus gitu. Itu kan kata orang zaman dulu katanya begitu. Jadi kan saya juga berangan-angan gitu pengen jadi penyanyi. Nah, ternyata mau saya latihan 24 jam kali 7 kali 12 bulan, saya nggak pernah bisa jadi Anggun C. Sasmi gitu. Saya mentak-mentak cuma jadi penyanyi kamar mandi karena memang saya nggak punya talent untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Betul saya dileskan piano, betul saya bisa main piano, tapi cuma main piano dasar-dasar aja gitu. Saya nggak secanggih Kak Dimas gitu kalau main piano gitu. Walaupun saya les dan saya latihan gitu. Nah, mungkin jam latihan saya dan Kak Dimas mungkin bisa sama loh, tapi karena memang saya nggak ada talent di situ, saya memberikan usaha lebih besar gitu untuk bisa menguasai piano dibandingkan teman-teman saya yang mungkin punya talent, dan mereka memberikan effort yang sama dengan saya. Hasilnya pasti bagus teman saya yang punya bakat gitu. Nah, ini pentingnya bakat ya. Jadi menurut saya nasihat yang paling tepat yang harus kita berikan kepada anak kita, atau saudara kita, atau teman kita adalah kalimat yang ada di bagian bawah ini. Anda tidak bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Ya, saya pengen jadi Agnes Monica ya nggak bisa, ya, karena saya nggak punya talent untuk menyanyi. Tapi Anda bisa menjadi jauh lebih baik dari siapa kamu sebenarnya. Tapi saya yakin saya bisa jadi jauh lebih baik dari siapa saya yang sebenarnya. Saya punya talent dan saya kembangkan talent saya itu menjadi strength, dan itu yang akan membuat saya berbeda, itu yang akan membuat saya menjadi orang sukses. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya anak atau punya teman atau punya saudara, ya, jangan lagi sekedar mengatakan hanya butuh fokus, latihan, disiplin, konsistensi, enggak Bapak Ibu. Tapi butuh yang namanya talent, supaya dia tidak perlu menjadi orang sukses seperti temannya, atau seperti si A, atau seperti si B, tapi dia bisa menjadi orang sukses dari versinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati. Ya, jangan berharap anak kita, terutama nih orang tua ya, berharapnya anaknya menjadi seperti, aku pengen besok anak bisa jadi presiden kayak Jokowi misalkan. Atau saya pengen anak saya bisa jadi orang bijak seperti Gandhi, atau saya pengen anak saya jadi penyanyi seperti Anggun C. Sasmi, atau jadi YouTuber aja sekarang kayaknya kayak realities gitu. Enggak bisa. Biarkan anak kita itu berkembang menjadi versi terbaik dirinya sendiri dengan mengembangkan talentnya menjadi strength. Nah, ini yang penting ya teman-teman semua. Nah, ini mengulang dari webinar saya bulan lalu, ya. Talent itu adalah perasaan, pikiran, dan perilaku yang berulang. Jadi, Gallup-Clifton Strength bukan hanya melihat talent sebagai talent profesi. Oh, anak ini bakat menyanyi, oh, anak ini bakat main piano, atau bakat sepak bola. Enggak ya. Tapi kita melihat perasaan, pikiran, dan perilaku yang berulang, yang sudah ada dari sejak sebenarnya. Itu adalah talent. Saya senang menganalisa, misalkan. Senang berkenalan dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Saya nyaman kalau ada di lingkungan teman-teman yang baru. Atau saya nggak suka kalau berada di lingkungan teman-teman yang baru. Saya sukanya kalau saya bisa berhubungan dengan teman-teman saya yang lama. Hanya beberapa teman dekat, tapi itu teman-teman pilihan saya. Nah, itu kecenderungan perasaan, pikiran, dan perilaku manusia. Dan itu sudah kita punyain dari bayi. Itu anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana talent ini bisa menjadi strength? Strength apa itu strength? Strength itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang hampir sempurna untuk tugas tertentu secara konsisten. Jadi kalau kita ibaratnya kalau bulan lalu saya ambil contohnya Tiger Woods. Kalau Tiger Woods, tahu ya juara golf internasional, kalau dia cuma sekali dua kali mengayunkan tongkatnya dan bolanya masuk hole, itu dia baru talent. Ya, dia punya bakat untuk bermain golf.
Tapi ketika setiap ayunan tongkat Tiger Woods bisa masuk ke hole dan memberikan nilai sempurna secara konsisten, nah itu sudah menjadi strength Tiger Woods. Sama juga dengan talent kita. Misalkan saya punya talent untuk menularkan antusiasme kepada orang lain. Kalau saya cuma bisa menularkan antusiasme ke orang lain, kadang bisa, kadang enggak, kadang mampu, kadang enggak gitu. Atau menularkan antusiasme atau positivity ke orang lain, tapi hanya di lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, itu baru talent saya gitu. Itu belum jadi kekuatan saya. Nah, kalau itu sudah jadi kekuatan saya akan bisa menularkan antusiasme atau positivity saya dimanapun saya berada. Di waktu yang saya inginkan, yang saya tentukan. Nah, itu sudah jadi strength saya. Caranya gimana supaya talent kita bisa menjadi strength kita? Caranya adalah dengan memberikan investasi. Investasinya apa? Investasinya belajar, latihan, pengalaman kita, dan belajar dan latihannya itu adalah belajar dan latihan yang disengaja dan terarah. Nah, kalau di bulan lalu, by the way, ini yang dari 52 peserta ya, yang ikut webinar saya bulan lalu berapa banyak ya? Atau semuanya ikut nih? Saya anggap anu aja ya, baru semua aja ya. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Saya kasih contohnya gini, talent itu ibarat biji mangga. Ya, talent itu ibarat biji mangga. Kalau kita diberi biji mangga, kita juga nggak tahu ini biji mangga mau diapain. Digigit keras, digigit rasanya juga pahit. Mau diapain gitu? Mau dibuat apa? Nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau biji mangga ini kita tanam, kita kasih pupuk, kita kasih air, kita rawat, ketika dia pohonnya tumbuh besar, kita potong cabang yang berlebih, kita potong daun yang berlebih, kemudian dia menghasilkan buah mangga yang dagingnya tebal, warnanya kuning, baunya harum, manis. Nah, buah mangga yang dihasilkan pohon itu adalah strength kita. Nah, pupuk yang kita berikan, air yang kita berikan, upaya yang kita keluarkan untuk merawat pohon mangga itu adalah investasi kita. Itu ya. Jadi talent itu anugerah dari Tuhan. Pola pikiran, perasaan dan perilaku yang berulang yang memang sudah kita bawa dari kecil, ya, kita bawa dari lahir. Dan baru akan menjadi strength ketika kita memberikan investasi di situ. Nah, berikutnya, ini adalah contoh laporan top 5. Jadi kalau Bapak Ibu ambil assessment Gallup-Clifton Strength, Anda akan mendapatkan laporan 5 talent teratas ya, yang Anda miliki. 5 talent teratas. Nah, nanti di situ juga ada penjelasannya, misalkan seperti saya talent yang pertama konsistensi. Nah, konsistensi itu apa perilakunya biasanya seperti gimana. Nah, itu nanti ada di laporannya juga. Nah, ini adalah 4 domain dan 34 tema yang menurut penelitian Gallup-Clifton Strength ya. Jadi ada domain executing, influencing, relationship building dan strategic thinking. Dan di tiap-tiap domain ada tema atau ada talentnya. Nah, lalu ini saatnya kita soar with your strength ya, saatnya kita untuk terbang dengan kekuatan kita. Ada tiga tahap perubahan yang kita perlukan untuk mengubah talent kita menjadi strength kita, yaitu name it, claim it yang kedua, yang ketiga adalah aim it. Nah, apa itu? Name it itu adalah ketika kita aware, ketika kita sadar, oh ya betul ini talent saya, gitu. Ya, lalu claim it itu kita menegaskan, iya betul ini talent saya, karena walaupun saya belum tahu kalau itu talent saya sudah pernah mencapai keberhasilan menggunakan talent saya, gitu.
Nah, di sini kita diajak untuk menyadari bahwa sebenarnya mungkin secara nggak sadar kita pernah berhasil menggunakan talent kita, karena namanya talent itu berarti kita akan merasa nyaman menggunakannya dari sejak kecil gitu. Dan dan kita akan fasih aja, kita akan ahli menggunakan talent itu gitu, karena ya memang itu anugerah kan. Nah, yang terakhir adalah M8, yaitu kita membuat goal atau tujuan hidup dan kita sudah tahu kita akan menggunakan talent kita yang mana. Itu. Ini adalah 3 tahap dari Gallup Clifton Strength untuk mengubah talent kita menjadi strength kita. Nah, ini saya ada dulu ya, ini cerita. Jadi ada A dan ada B. Si A ini talentnya adalah ideation, competition, achiever, significant, dan comment. Nah, ideation ini adalah orang yang sangat berbakat untuk mengeluarkan ide-ide out of the box, ya. Lalu competition ini adalah orang yang suka atau memiliki talent untuk berkompetisi dengan orang lain. Istilahnya dia kayak nggak mau kalah gitu. Kalau misalkan kita nyetir mobil, lalu ada mobil lain yang nyalip, nah rasanya kita langsung pengen injek gas gitu, nggak mau kalah. Nanti kalau kita injek gas, sudah nyalip mobil sebelah nggak mau kalah, kita injek lagi gas gitu. Jadi orangnya suka berkompetisi. Lalu achiever ini adalah orang yang punya selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Lalu significant ini adalah orang yang ingin berbuat sesuatu untuk bisa mengubah dunia atau lingkungan sekitarnya. Dan comment ini adalah orang yang mempunyai talent untuk mendominasi orang lain. Jadi biasanya orang comment ini dia bisa memerintah orang dan orang yang diperintah itu nggak sadar kalau dia diperintah gitu. Nah, ini hebatnya kalau punya talent gitu ya. Nah, si B dia punya talent konsistensi. Konsistensi ini kalau dia sudah punya urutan jadwal, dia akan ikut terus gitu. Ya, dia akan ikutin terus. Lalu yang kedua, talent kedua dia adalah disiplin. Nah, kalau disiplin ini dia orangnya sangat taat aturan. Lalu yang ketiga, harmoni. Nah, kalau orang harmoni adalah orang yang pengen semuanya itu tenang, sekitarnya itu tenang gitu, damai gitu. Ya kan? Jangan ada ribut-ribut, bentrok sana, bentrok sini gitu. Dia inginnya semuanya harmoni, semuanya seimbang gitu. Lalu deliberatif ini adalah orang yang sangat hati-hati dalam berpikir atau bertindak. Ini orang deliberatif. Dan talent kelima si B adalah relator. Relator ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan teman-teman tertentu. Jadi biasanya temennya itu aja dari kecil sampai tua, temennya si A, B, C itu aja terus. Tapi dia punya hubungan yang baik terus gitu. Nah, si A dengan ideation, competition, achiever, significant, dan comment. Si B dengan konsistensi, disiplin, harmoni, deliberatif, dan relator. Menurut teman-teman, kalau Anda disuruh milih, ini yang akan jadi orang hebat, si A atau si B? Boleh jawab di kolom chat. Saya pengen tahu. Menurut Anda, si A atau si B yang bakal jadi orang yang lebih sukses? Nah, ada yang jawab si B, ada yang jawab si A, ya, si B lagi. Nah, si B lagi. Oke, banyak yang milih B ya. Nih, sekarang saya buka ya slide berikutnya. Siapakah si A dan si B? Nah, ternyata si A adalah Mark Zuckerberg dan si B adalah Bill Gates. Dua-duanya adalah orang sukses, dua-duanya adalah orang yang spektakuler, yang luar biasa. Ya, mereka sama-sama bisa menjadi mengubah talent mereka menjadi strength mereka. Jadi tidak ada talent yang lebih baik dari talent yang satu, atau talent yang lebih jelek daripada talent yang lain. Semuanya talent yang diberikan Tuhan itu adalah baik. Ya, semuanya baik. Tapi tergantung pada siapa yang bisa mengubah talent itu menjadi strength-nya. Nah, itu ya.
Jadi setiap talent itu bisa jadi kekuatan. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Ingat ya itu, karena Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan nggak mungkin kasih kita talent si A ini aku kasih talent yang jelek aja, si B aku kasih talent yang bagus gitu. Enggak ya, Tuhan itu adil. Semuanya diberi talent yang luar biasa, semuanya diberi talent yang baik. Tapi Tuhan ingin melihat siapa yang memberikan investasi di talent mereka untuk menjadi strength. Nah, itu yang jadi orang sukses, yang bisa mengubah menjadi strength itu. Nah, kita akan masuk ke tahap yang pertama, name it, ya, menyadari, menerima dan memahami apa talenta kita. Kalau perumpamaan saya di webinar kemarin tentang sayap, ya, bukan sayap ayam lebih jelek daripada sayap elang atau sayap elang lebih bagus lebih jelek daripada sayap bebek dan sebalik-baliknya diputar-putar, ya. Semua sayap bagus. Tapi yang perlu kita sadari yang perlu kita cari adalah sayap saya ini sayap apa gitu. Jangan sampai kita punya sayap ayam tapi merasa punya sayap elang gitu. Kalau itu yang terjadi, ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Atau kita punya sayap elang, tapi kita merasa sayap kita sayap bebek. Nah, kita jadi nggak tahu kemampuan saya ini sebenarnya apa, talent saya ini apa gitu. Nah, yang perlu kita lakukan di name it ini adalah menyadari dan menerima, memahami apa talenta saya. Nah, jadi kalau kita sudah terima hasil assessment, kan kita sudah tahu nih, kayak seperti saya, top 5 talent saya adalah yang pertama konsistensi. Nah, di bagian name it ini, saya menyadari, iya, saya memang orang konsistensi gitu. Talent kedua saya empati. Nah, saya juga menyadari, betul, saya memang seorang yang empati gitu. Saya punya talent empati. Nah, jadi saya tahu 5 ini adalah sayap saya gitu. Dan saya menyadari, saya memahami. Nah, itu yang perlu ya, Bapak Ibu. Setelah kita terima assessment, hasil assessment, apa top 5 talent kita, nah kita perlu untuk menyadari. Nah, ini ada tebak-tebakan lagi ya. Kalau ada seorang dengan talent Wu ini adalah orang yang mudah berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi baru ketemu beberapa detik aja, orang baru itu akan merasa, oh ini kok aku merasa nyaman sekali ya berbicara dengan kamu gitu. Aku kok merasa seperti kita ini sudah kenal bertahun-tahun. Nah, ini orang dengan kemampuan Wu. Ya, dia bisa membuat orang yang baru kenal seperti teman lama gitu. Dan itu dia bisa lakukan ke banyak orang gitu. Lalu talent yang kedua adalah analytical. Ya, analytical ini adalah orang yang suka menganalisa. Jadi ketika dia akan memutuskan sesuatu atau mengambil tindakan sesuatu, dia sukanya menganalisa dulu datanya apa gitu. Ya, dia suka melihat data dulu sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, talent yang mana yang cocok untuk menjadi seorang sales? Si Who atau si analytical? Nah, boleh jawab di kolom chat. Oh, ada yang jawab analytical. Ada yang jawab Who. Ya. Oh, yang jawab Who banyak nih. Dua-duanya. Oke. Ya. Ini saya ada cerita, ya, saya ada cerita tentang seseorang yang bernama Sarah, ya. Si Sarah ini adalah mahasiswa yang baru lulus, lalu dia diterima bekerja di sebuah perusahaan kaca. Nah, dia diterima sebagai seorang sales dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, si Sarah bekerja menjadi seorang sales di perusahaan kaca itu, dan di 2 bulan pertama dia nggak pernah closing penjualan gitu. Lalu masuk bulan ketiga, di minggu pertama, kedua, ketiga itu pun hasilnya nihil. Ya, supervisornya sudah pusing kepalanya. Ini anak baru ini kok nggak pernah bisa closing, sedikit pun nggak pernah bisa closing gitu. Nah, dan si Sarah sendiri merasa nggak nyaman karena dia melihat dia berpikirnya seorang sales itu perlu pinter bicara seperti teman-temannya gitu. Dia melihat teman-temannya yang sukses closing penjualan itu bisa berbicara di depan dengan menggebu-gebu
seperti apa, menunjukkan, wah ini loh produk kaca saya ini yang terbaik gitu ya. Ya pokoknya ngomong seperti seorang sales yang pada umumnya kita tahu gitu. Si Sarah nggak bisa seperti itu. Si Sarah merasa itu bukan aku gitu. Itu bukan aku. Kalau aku disuruh seperti itu aku nggak bisa. Si Sarah merasa seperti itu. Tapi akhirnya si supervisor, karena ini sudah minggu terakhir nih, dia bilang ke Sarah, Sarah, ini sudah minggu kamu terakhir gitu. Saya kasih target untuk closing penjualan kaca di perusahaan greenhouse tetangga kita. Jadi di sebelah perusahaan kaca itu ada perusahaan greenhouse, dan walaupun tetangga, lucunya greenhouse ini nggak pernah pesen kaca ke perusahaan si Sarah ini gitu. Nah, si bos dalam hati bilang, paling kamu nggak bisa closing gitu. Jadi saya ada alasan untuk tidak melanjutkan masa percobaan gitu. Ya kan? Akhirnya si Sarah putar otak. Saya sudah 1 minggu terakhir saya harus closing penjualan, tapi saya nggak bisa kalau bicara menggebu-gebu seperti teman-teman saya. Tapi saya punya kemampuan untuk mengumpulkan data. Saya ingin masuk lewat situ gitu. Akhirnya si Sarah ini bertanya kepada omnya, kepada pamannya yang kebetulan memang ahli greenhouse juga. Dia bertanya, sebenarnya kalau greenhouse yang efektif itu gimana sih, yang efisien itu gimana sih, ketebalan kacanya gimana, penyusunannya gimana, dan sebagainya. Dia kumpulin data, dan setelah dia menguasai itu, dia pergi ke perusahaan greenhouse tetangganya itu. Dan dia bertemu bosnya, bos greenhouse, dan dia bilang ke bos greenhouse, bos, rumah kacamu ini salah. Seharusnya kacanya itu ketebalannya sekian. Seharusnya bentuknya seperti ini. Lalu si bos greenhouse-nya nggak terima dong. Dia bilang, nggak mungkin. Saya panggil semua insinyur saya gitu. Dia panggil semua insinyurnya. Dan dipertemukan dengan Sarah. Mereka berdiskusi. Ya, karena Sarah punya kemampuan seorang analytical, mereka berdiskusi, dan akhirnya yang terjadi adalah bos greenhouse mengambil kaca dari perusahaan kaca Sarah dengan omset penjualan tertinggi yang pernah dipunyai oleh perusahaan kaca tempat Sarah bekerja. Ya, karena apa? Karena Sarah menggunakan talentnya sebagai seorang analytical, seorang yang menganalisa masalah untuk mengclosing perusahaan greenhouse tersebut. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya tema apa yang lebih cocok untuk seorang sales? Ya, semua tema cocok, tapi bagaimana kita bisa menggunakan talent kita itu? Semua tema atau talent itu cocok, tapi bagaimana talent kita itu bisa kita sesuaikan untuk dipergunakan supaya pekerjaan kita menghasilkan hasil yang baik. Ya, supaya talent kita itu bisa menjadi strength dan memberikan hasil yang sempurna. Nah, itu yang dilakukan oleh Sarah. Dia bukan seorang bu, dia tidak bisa berbicara menggebu-gebu seperti teman-temannya. Dia seorang analytical, dan dia berhasil menjadi sales dengan penjualan tertinggi yang pernah dimiliki oleh perusahaan kaca tempatnya bekerja. Bahkan setelah itu, ya Sarah selalu menggunakan kemampuan analyticalnya untuk mengclosing perusahaan-perusahaan lain. Dan dia bisa menjadi sales terbaik selama beberapa tahun. Nah, ini luar biasanya kalau talent sudah menjadi strength ya teman-teman. Nah, dalam name it, tahap pertama name it ini ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tema adalah netral. Ini tadi sudah sering saya katakan ya, karena saya ingin kita semua benar-benar harus ingat gitu. Tuhan itu maha adil, nggak ada tema yang lebih baik, nggak ada talent yang lebih baik, nggak ada talent yang lebih buruk. Ya semuanya sama, semuanya baik gitu. Jadi jangan beranggapan karena saya talentnya ini maka saya bisa jadi orang hebat. Kalau saya talentnya ini saya nggak bisa jadi orang hebat. Ya semua bisa jadi orang hebat tergantung siapa yang bisa mengubah talentnya menjadi strength-nya. Ini penting banget ya. Juga penting untuk orang tua memandang anak-anaknya gitu. Jangan berpikir, aduh kenapa anak saya nggak punya talent achiever aja ya biar dia jadi juara terus gitu, atau
kenapa anak saya nggak punya talent competition aja ya, biar dia bisa selalu merasa ingin menang dari teman-temannya dan jadi juara terus gitu. Ya jangan berpikir seperti itu gitu. Apapun talent yang anak kita punya atau murid kita punya, itu adalah baik ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua mengajari mereka untuk mengubah talent mereka menjadi strength mereka. Nah, ini adalah kelebihan dari Clifton Strength yang saya suka ya. Jadi apapun profesi kita, sebenarnya kita tetap bisa menggunakan top 5 talent kita untuk mendukung profesi kita. Seperti tadi sudah saya katakan, seorang sales nggak perlu harus jadi seorang bu, ya. Kita nggak perlu punya talent bu untuk bisa jadi seorang sales terbaik. Tapi talent apapun kita bisa menjadi seorang sales yang baik. Nah, yang kedua, tema bukan sebuah label, ya. Jadi jangan sampai kita melabeli diri kita gitu, atau kita melabeli orang lain gitu. Contoh, saya adalah seorang yang empati gitu. Empati itu mempunyai talent untuk mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Salah satunya mungkin gampang menangis, ya. Lalu ketika ada orang lain yang tahu saya punya talent empati, mereka bilang pantesan cengeng. Kamu talentnya empati, nah itu melabeli itu. Nah jangan sampai seperti itu gitu, ya. Atau saya melabeli diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa dong aku nangis. Memang talentku adalah seorang yang empati gitu. Nah misalkan seperti itu kan berarti saya melabeli orang lain gitu. Saya meminta orang lain memahami karena ini adalah talent saya gitu. Nah jangan juga seperti itu karena talent ini bukan label gitu. Tapi talent ini alat untuk kita bisa memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Ya, jadi tahu ya bedanya ya, melabeli dan memahami gitu. Kalau melabeli, oh pantas kamu cengeng gitu, itu kan melabeli gitu. Kesannya itu kan mengejek gitu. Ah dasar orang empati gitu, atau ah kamu sih sukanya kompetisi gitu. Nah itu kan melabeli. Tapi kalau kita memahami kan kita bisa, oh kamu kamu bagus sekali bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu kan memahami bahwa dia memang punya talent empati yang dengan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu bedanya ya, memahami bukan melabeli. Itu penting. Nah, yang ketiga, perbedaan adalah keuntungan. Nah, seperti saya tadi bilang, 1:300.000. Kalau yang top 5-nya sama, urutannya berbeda. Dan 1:33 juta, kalau top 5-nya sama dan urutannya sama. Nah, berarti kita ini kan unik. Masing-masing dari kita ini berbeda. Dan itu adalah keuntungan buat kita. Gitu. Itulah kenapa kita diajarkan bahwa kita ini butuh tolong-menolong, kita butuh saling menghargai, kita butuh saling mendukung, ya kita butuh saling melengkapi. Nah, karena ini gitu, karena saya mungkin butuh saya mungkin butuh, kalau saya sih anunya empati ya. Misalkan Anda mungkin butuh seorang empati supaya bisa merasakan apa yang Anda rasakan gitu. Nah, atau mungkin di saat lain Anda butuh seorang guru yang dengan mudah berkenalan dengan orang-orang baru. Karena Anda adalah, talent Anda adalah relator gitu. Yang bagusnya cuma berhubungan dengan teman-teman tertentu. Nah, itu yang membuat perbedaan talent kita ini adalah sesuatu yang menguntungkan. Kita bisa saling membantu, kita saling memahami, kita saling melengkapi. Nah, itu sebenarnya kan juga sudah diajarkan dari sejak kita kecil kan. Tapi saya baru benar-benar memahami ketika saya tahu tentang talent dan strength ini. Ketika saya tahu keunikan orang dan kita benar-benar butuh untuk saling membantu. Ya, itulah makanya manusia itu makhluk sosial. Ya, manusia itu saling membutuhkan. Talent yang menurut penelitian Gallup Clifton Strength nomor 1 sampai 34. Kita fokus pada talent kita top 5 nomor 1 sampai 5.
Dan nomor 25 sampai 34 itu sebenarnya adalah kelemahan kita. Nah, kita terkadang di satu saat atau di satu tugas, nah kita butuh talent nomor 25 sampai 34 kita. Tapi kita nggak punya gitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya kita kerjasama dengan orang yang punya top 5 yang talentnya merupakan kelemahan kita gitu. Misalkan nomor terakhir saya, nomor 34 saya kan deliberatif. Nah, padahal saya butuh, misalkan di satu tugas saya butuh seorang yang deliberatif itu, seorang yang berhati-hati. Ya, saya akan cari partner seseorang yang punya talent deliberatif gitu untuk mengisi kelemahan saya. Ini maksudnya ya. Jadi ini yang penting ketika kita ada di tahap name it. Nah, sekarang kita masuk ke claim it. Claim it ini menghubungkan talent kita dengan kehidupan kita. Jadi kita sudah bisa, kita diajak untuk merasakan, oh iya betul, aku ini sayapnya ayam, atau oh iya betul, aku ini sayapnya elang gitu. Nah, kita diajak untuk merasakan sayap kita. Caranya gimana? Caranya kita mengapresiasi keberhasilan kita di masa lalu yang mungkin secara nggak sadar kita menggunakan talent kita gitu. Contoh ya, saya ambil tes Gallup-Clifton Strength ini baru tahun 2002 ini. Dan saya baru tahu saya punya talent positivity, yaitu saya mampu untuk menularkan antusiasme dan positivity ke orang lain dengan lebih mudah. Nah, padahal kalau saya melihat ke masa lalu saya, ya dari tahun 2002 sampai tahun 2012, pekerjaan saya sebagai seorang trainer itu mengharuskan saya punya positivity ini gitu. Dan saya merasa saya dicintai sebagai seorang trainer karena saya memiliki positivity gitu. Jadi teman-teman trainer saya juga selalu sering bilang, kamu di terakhir aja Ren gitu, kamu yang closing gitu, karena kamu mudah banget untuk naikin semangat audiens gitu. Nah, saya juga ketika jadi trainer, walaupun saya belum tes ya, saya merasakan saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh audiens gitu. Ketika audiens sudah mulai semangat, nah saya bisa merasakan dengan mudah, saya bisa merasakan itu gitu. Nah, itu ternyata karena saya punya empati. Nah, itu. Jadi di tahap claim it ini kita diajak untuk melihat keberhasilan yang pernah kita raih di masa lalu menggunakan talent kita. Nah, itu contoh dari saya. Karena dari tahun 2002 tanpa sadar saya sudah pakai empati saya sudah pakai positivity saya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya memang materi ini ketika Anda sudah terima hasil tes, ya hasil tes assessment. Tapi nggak apa-apa ini karena Anda belum tahu apa talent Anda dengarkan dulu saja, ya. Nah, tahap terakhir adalah M8. Nah, tujuan dari tahap ini adalah kita sudah tahu sayap saya ayam atau sayap saya sayap elang gitu. Nah, saya punya goal, saya punya tujuan untuk meraih cita-cita ini gitu misalkan. Saya mau jadi sales terbaik gitu. Nah, saya mau pakai sayap saya ini untuk mencapai cita-cita saya. Nah, itu yang akan kita lakukan di tahap M8. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan STAR Challenge ya. Seperti di webinar saya bulan lalu, ya kita fokus dengan titik-titik terluar bintang ya. Ini adalah talent kita, talent yang pertama, talent kedua, talent ketiga, talent keempat, talent kelima. Kita buat goal ya atau challenge 3 bulan. Nah, misalkan ini ada contoh, misalkan nih ada seseorang yang ingin mempunyai goal memulai YouTube channel. Dia mempunyai talent Woo, input, relator, developer, dan communication. Bu, seperti tadi saya sudah sering sebutkan, dia sangat bagus untuk berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang baru dia temui. Input ini adalah orang yang suka mengumpulkan data, mengumpulkan info, termasuk mengumpulkan barang. Gitu. Ini adalah orang input. Nah,
relator ini adalah orang yang bagus berhubungan dengan sedikit orang atau teman-teman lama. Ya. Developer ini adalah orang yang mempunyai talent untuk membangun orang lain. Jadi dia merasa berenergi, dia merasa bersemangat ketika dia bisa membantu orang lain bertumbuh menjadi lebih baik. Ini orang developer. Lalu communication ini adalah orang yang dia bisa dengan mudah menuangkan apa yang ada di pikiran dia dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, ini orang communication. Nah, orang ini, ambil contoh A ini, dia ingin memulai YouTube channel. Dan dia pilih talent apa yang akan dia gunakan. Misalkan Bu. Nah, dengan Bu-nya, dia akan membroadcast ke semua orang atau ke banyak orang supaya mengetahui ada channel YouTube bagus dan baru untuk mereka. Lalu mencari koneksi untuk membantu proses editing. Nah, ini kemampuannya orang Bu memang, ya kan? Lalu dia pakai talent komunikasi. Untuk apa? Untuk memikirkan isi dan penyampaian dari konten yang akan dia buat. Nah, ini memang cocok ya orang communication ini memulai YouTube channel, jadi dia bisa menuangkan apa yang ada di pikiran dia dalam bentuk tulisan ataupun kata-kata. Nah, ini contoh penggunaan talent dalam proses M8. Ya, jadi kita menggunakan talent kita untuk mencapai goal kita. Dan jangan lupa diberi tanggal deadline ya. Oh, saya akan lakukan ini tanggal segini dengan talent saya akan lakukan ini tanggal segini sampai tanggal segini deadline-nya. Nah, ini adalah tahap M8 ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini Anda simpen aja ya, Anda mengerti saja name 8, claim 8 dan M8 ya. Menyadari, menegaskan keberhasilan di masa lalu, dan yang terakhir adalah M8, mencapai tujuan dengan talent kita. Nah, Anda ingat-ingat dulu. Lalu ada hal-hal penting. Nah, yang pertama, seperti saya sudah sering katakan, Gallup-Clifton Strength mengenalkan ada 4 domain dan 34 talent. Ya. Domain yang pertama executing. Ini adalah orang-orang yang dominan membuat apa yang dia pikirkan itu terlaksana gitu, terjadi gitu. Nah, ini orang-orang executing. Lalu orang-orang influencing, ini dia dominan untuk menginfluence orang lain gitu, menginfluence orang. Jadi dia bisa membuat orang lain mendengarkan dia bisa membuat orang lain menurut pada dia gitu. Nah, mengikuti dia. Nah, ini orang-orang influencing. Lalu relationship, ini orang-orang yang sangat bagus membangun hubungan pertemanan ya atau menyatukan tim gitu. Nah, ini orang-orang relationship. Dia sangat bagus dalam membina relationship. Nah, yang terakhir, domain terakhir adalah strategic thinking. Ini dia mampu memberikan pilihan tindakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi orang-orang strategic thinking ini orang-orang yang suka menganalisa, suka berpikir. Nah, ini 4 domainnya. Nah, yang perlu kita lakukan kalau kita sudah tahu top 5 kita adalah memetakan talent kita, memetakan tema kita. Ya, misalkan top 5 kita adalah communication, who, developer, relator, dan input. Nah, di sini kita petakan, oh kalau communication ini termasuk influencing, kalau who termasuk influencing, kalau relationship termasuk, kalau developer termasuk relationship, kalau relator termasuk relationship. Nah, kalau input termasuk strategic thinking. Jadi kita tahu, kita punya domain di influencing, relationship, dan sedikit strategic thinking. Nah, kalau misalkan kita butuh melakukan kerja tim, nah kita tahu kita akan mencari partner seorang yang punya talent di executing. Nah, ini gunanya pemetaan tema kita, ya, pemetaan talent kita untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga untuk lebih memahami, memahami diri sendiri. Saya memang nggak punya kemampuan executing. Nah, bagaimana caranya
supaya apa yang saya inginkan itu tetap terlaksana. Nah, itu yang perlu kita cari. Misalkan ya itu tadi, dengan mencari partner yang punya executing. Nah, ini ada 3 tantangan. Yang pertama adalah kelemahan kita, ya. Jadi tadi saya sudah sempat sebutkan talent nomor 25 sampai 34 itu adalah leisure talent, ya. Jadi otomatis nomor 25 sampai 34 itu kita jarang keluar, kita jarang melakukan itu, atau kita jarang berpikir seperti itu, berperasaan seperti itu, gitu. Itu. Nah, cara mengaturnya gimana kalau kita punya weaknesses? Sama seperti webinar saya bulan lalu, jangan fokus dengan weaknesses kita gitu, karena percuma gitu. Kalau kita fokus mengembangkan weaknesses kita hanya jadi bola kecil, ya. Kita fokus saja sama top talent kita di titik terluar bintang dan kita akan jadi bintang yang bersinar. Nah, tapi kalau kita punya weaknesses gimana gitu? Nah, caranya ini kita bisa menghindari atau kita delegasikan saja. Kita cari partner, kita cari anak buah yang punya talent yang menutupi kelemahan kita gitu. Atau berpartner juga ya, atau menggunakan alat bantu. Misalkan saya bukan orang yang disiplin dengan waktu gitu misalkan. Nah, saya kan bisa pakai handphone misalkan atau pakai agenda gitu. Nah, itu alat bantu. Nah, atau kita berpikir bagaimana strength kita itu bisa menutup kelemahan kita. Contohnya Sarah itu tadi, ya, dia merasa dia nggak punya who, tapi dia menggunakan kemampuan analytical dia untuk menjadi sales terbaik gitu. Nah, yang perlu kita ingat adalah jangan fokus pada weakness kita, tapi latih secukupnya saja. Gitu. Ya kalau misalkan seperti Sarah tadi, memang dia nggak punya who gitu, who-nya adalah weakness dia gitu. Dia pakai analytical dia, tapi dia kan tetap berusaha untuk bisa berbicara dengan bos greenhouse gitu. Nah, paling enggak dia bisa lah gitu ngajak ngobrol orang baru gitu. Nah, itu. Jadi memanage kelemahan kita ya. Jangan sampai jeblok-jeblok amat. Tapi ya jangan terlalu fokus untuk melatihnya gitu karena fokus kita adalah top 5 talent kita. Nah, yang perlu kita ingat lagi yang kedua adalah hinder atau blind spot. Nah, ini adalah sisi gelap dari talenta utama kita. Jadi, talent kita itu sebenarnya juga bisa jadi kelemahan kita. Kenapa begitu? Karena contoh saya ya, saya adalah seorang yang konsisten, ya. Itu adalah talent saya gitu. Dan itu bisa menjadi strength saya. Tapi karena saya nyaman menjadi seorang yang konsisten, terkadang saya itu sering kebablas menggunakan konsistensi saya. Contoh, ketika saya sudah punya jadwal, bahwa kalau di pagi saya akan membereskan pekerjaan A, B, C. Nah, kalau ada kejadian di luar dugaan saya, di luar rencana saya, yang mengganggu pekerjaan A, B, C saya ini tadi, saya langsung bete gitu. Saya langsung bad mood. Saya langsung rasanya pengen marah gitu. Nah, ini adalah contoh saya menggunakan talent konsistensi saya, tapi nggak saya rem gitu, kebablas gitu, terlalu konsisten sampai saya nggak bisa fleksibel. Nah, jadi apa yang menjadi talent kita, apa yang membuat kita nyaman melakukan, tapi kalau kita lakukan terlalu, itu juga nggak bagus, ya, itu juga nggak bagus. Nah, kita perlu untuk bisa menjinakkan, gitu. Kita perlu untuk bisa time it. Saya perlu untuk bisa mengerem konsistensi saya gitu. Kalau memang ada kejadian di luar perkiraan saya atau di luar rencana saya dan mengganggu pekerjaan ABC saya, ya sudah terima aja gitu. Jangan terus marah-marah atau emosi gitu ya. Lalu anak, suami jadi sasaran gitu. Nah, itu kan konsistensi yang kebablas gitu. Jadi kita harus bisa mengerem, kita harus bisa menjinakkan. Nah, yang perlu kita ingat lagi adalah raw talent. Nah,
talent yang kita dapat dari Tuhan itu masih mentah, ya, itu masih mentah. Mungkin kita bisa pakai, ya karena kita memang nyaman kan pakai itu, tapi itu tidak akan bisa menjadi strength kita tanpa kita melatihnya dengan sadar, gitu. Caranya gimana mengembangkan raw talent ini? Caranya ya digunakan sesering mungkin dan dengan sadar. Gitu. Itu baru akan kita akan bisa menjadikan raw talent kita ini menjadi strength kita, dan kita menantang diri kita untuk mencapai goal yang lebih tinggi. Contoh, saya punya talent positivity. Kalau saya masuk ke lingkungan yang sudah saya kenal, ke lingkungan yang saya sudah terbiasa ada di situ, saya menggunakan positivity saya, itu dengan mudah saya akan menggunakan, ya kan? Dengan mudah saya akan menguasai lingkungan itu dan membuat mereka semua positif. Gitu. Tapi kalau saya menantang diri saya untuk masuk ke lingkungan baru, ya lingkungan yang benar-benar saya nggak kenal, lingkungan yang mungkin banyak orang negatif di situ, dan saya menantang saya menggunakan positivity saya di lingkungan itu. Nah, itu baru saya berusaha dengan sengaja mengembangkan talent saya menjadi strength. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu talent kita pakai dengan sengaja, dan kalau kita sudah berhasil, kita naikkan lagi goal-nya gitu. Itu salah satu contoh positivity itu tadi. Nah, dan menggunakan strength secara fokus sesuai dengan profesi kita. Nah, ini perlunya kita benar-benar tahu apa talent kita. Ya. Nah, ini 34 talent itu ada di buku Merakit Talenta. Ya, ada di buku Merakit Talenta. Lengkap nomor 1, talent pertama sampai 34 ada di sini. Dan ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah talent comment dari domain influencing, ya. Ini contohnya, ini ada komen, ini kata lainnya dominan ya. Mereka punya kesadaran akan situasi saat ini. Lalu perilakunya biasanya seperti ini, kelebihannya ini, kelemahannya, hindernya. Jadi kalau orang komen kebablas itu biasanya seperti ini gitu. Nah, raw talent-nya ada di sini juga. Nah, kok seorang komen raw talent-nya adalah ini. Dan ini akan menjadi mature talent kalau kita sudah bisa seperti ini gitu. Ciri-cirinya seperti ini. Ini sudah jadi mature talent gitu. Nah, di buku itu juga ada saran tindakan untuk memaksimalkan potensi. Nah, caranya gimana supaya saya bisa melatih komen saya? Nah, ini ada cara-caranya di buku ini. Nah, jadi kesimpulannya, talent baru akan jadi strength kalau kita memberikan investasi di situ. Dengan apa? Waktu, pengetahuan, latihan, ya pengalaman. Nah, itu baru kita akan bisa mengubah menjadi strength kita. Nah, kita baru akan bisa bertumbuh kalau kita melakukan deliberate learning, ya belajar yang disengaja. Seperti tadi saya sudah sering katakan, ya lakukan M8 dengan sengaja, terjadwal dan setiap hari, ya. Bahkan kalau perlu, ketika bangun pagi, kita sudah berpikir gitu, hari ini saya mau pakai talent saya apa gitu di kantor, atau hari ini saya mau pakai talent saya, mau pakai talent apa untuk menghadapi anak saya gitu, atau menghadapi teman saya, atau menghadapi klien saya. Nah, dengan sengaja ya terjadwal setiap hari lakukan M8 gitu. Nah, tantang diri kita menggunakan strength di level yang lebih tinggi seperti contoh saya tadi. Kalau sudah biasa melakukan memakai talent kita di situasi seperti ini, tantang diri kita untuk menaikkan level gitu. Kontrol strength kita harus bisa time 8, kita harus bisa flame 8. Jadi saya harus tahu kapan saya harus ngegas talent saya, tapi kapan saya harus ngerem talent saya. Saya tahu kapan saya mau pakai konsistensi saya, dan saya tahu kapan saya harus ngerem konsistensi saya. Nah, itu perlu belajar yang disengaja gitu. Jadi saya perlu, misalkan nih, kalau misalkan saya menghadapi
seperti tadi situasi tadi saya harus selesai ABC lalu tiba-tiba ada yang mengganggu di luar kontrol saya ingat langsung kan, saya langsung menyadari, oh saya nggak boleh kebablas pakai konsistensi saya. Nah, itu kita harus bisa berkata kepada diri kita sendiri gitu, menyadarkan diri kita sendiri. Ini saatnya rem, ini saatnya ngegas gitu. Itu yang penting ya. Melakukan self talk yang tepat. Nah, ini penting sekali. Penting sekali karena kita sendiri yang tahu apa talent kita sendiri yang tahu apakah ini sudah jadi blind spot kita. Ya. Dan berarti ya cuman kita yang bisa menyadarkan diri kita sendiri. Ini waktunya ngegas, ini waktunya ngerem gitu. Nah, pelajari dan pahami lebih banyak tentang Clifton Strength, termasuk baca buku, ya. Dan pelajari hal-hal yang mendukung tema dan domain kita. Nah, kalau Anda masih ada pertanyaan, ada saran, ada komentar, silakan dicatat. Ini adalah nomor WA dari Merakit Talenta. Ya, jadi Anda boleh bertanya, Anda boleh saran, Anda boleh komentar. Kalau Anda yang sudah ikut tes atau ikut assessment, Anda boleh sharing pengalaman. Anda juga konsultasi juga oke, ya. Untuk teman-teman dari circle saya prioritaskan. Ya, ini kesimpulan dari yang saya bicarakan tadi. Ya, setiap orang unik, ya. Jadi jangan lagi membandingkan kenapa dia bisa sukses, kenapa si itu bisa sukses, ya. Anda juga bisa sukses dengan talent Anda. Dengan talent Anda yang Anda dapatkan dari Tuhan, kalau Anda bisa mengubahnya menjadi strength Anda. Nah, ya. Top 5 sama, urutan sama, 1:33 juta orang. Ya, ingatkan diri Anda sekali lagi, Anda adalah orang yang unik, manusia yang unik, sama seperti sidik jari. Ya, bahkan saudara kembar pun mempunyai sidik jari yang berbeda. Sama ini ya, saudara kembar itu juga bisa mempunyai talent yang berbeda. Sangat mungkin untuk mempunyai talent yang berbeda. Lalu 3 tahap perubahan, walaupun Anda mungkin belum ambil assessment, tapi Anda perlu untuk name it, claim it, dan aim it. Ya. Dan M8 menggunakan star power. Jadi Anda tahu, Anda fokus pada talent Anda 1, 2, 3, 4, 5 untuk mencapai goal Anda apa. Nah, lalu kunci mencapai strength adalah investasi yang dilakukan secara deliberate learning. Belajar yang disengaja dan terarah. Nah, ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah tahu talent kita sudah tahu bagaimana mengubah talent kita menjadi strength, kita perlu purpose dalam hidup kita. Ya. Apa purpose ini, apa yang bisa membuat kita bertahan gitu. Kenapa saya pengen mengubah talent saya menjadi strength gitu? Mengapa saya pengen menjadi manusia sukses gitu? Mengapa saya ingin jadi manusia yang lebih baik gitu? Karena apa? Karena kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita akan dengan mudah menyerah. Ya, kalau saya ingin jadi orang sukses, tapi kalau suksesnya kapan-kapan juga nggak apa-apa lah. Saya hidup seperti sekarang aja juga bahagia kok. Nah, itulah mengapa kita perlu purpose. Saya suka pakai cerita ini ya. Ada 2 orang tukang batu. Ketika tukang batu yang pertama ditanya, apa pekerjaanmu? Tukang batu ini bilang, aku pekerjaannya tukang batu. Ya inilah, nyemen batu, semen, tumpuk lagi batu, semen lagi tumpuk lagi dengan batu lain. Gitu. Pekerjaan saya cuma ini aja. Gitu. Tapi ketika si penanya bertanya kepada tukang batu yang kedua menjawab, pekerjaan saya adalah menyusun batu untuk mendirikan sebuah gereja, untuk mendirikan rumah ibadat, supaya orang-orang bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Pekerjaan saya adalah menyusun batu untuk membangun sebuah rumah, supaya sebuah keluarga kecil bisa hidup bahagia, berbagi di dalamnya. Nah, beda kan teman-teman? Kalau kita hanya melihat apa yang kita lakukan ini hanya sekedar pekerjaan, kita akan dengan mudah menyerah. Tapi kalau kita tahu mengapa kita melakukan pekerjaan ini, kita akan lebih bisa bertahan. Teman-teman,
Untuk siapa Anda ingin mengubah talent Anda menjadi strength Anda? Untuk Anda, anak Anda, untuk orang tua Anda, untuk lingkungan Anda, untuk orang-orang sekitar Anda, untuk saudara Anda, siapa yang ingin Anda bantu? Karena ketika Anda bisa mengembangkan talent Anda menjadi strength Anda, di situ Anda akan menjadi bintang yang bersinar. Dan orang-orang sekitar Anda, anak Anda, orang tua Anda, saudara Anda, teman Anda, akan merasakan kehangatan dan terang dari cahaya dari bintang Anda. Nah, begitu aja. Sekian dari saya untuk malam hari ini. Ya, silakan Anda klik link nanti setelah acara ditutup oleh Kak Arfi dan Kak Dimas. Ya, silakan Anda kerjakan assessment dari Merakit Talenta. Dan jangan lupa kalau Anda sudah assessment dan Anda tahu top 5 talent Anda, jangan lupa Anda beli buku ini. Karena tanpa buku ini, ya Anda hanya sekedar tahu talent saya apa gitu. Seperti, oh saya sudah tahu talent saya konsistensi, talent saya positivity, tapi mau saya apakan konsistensi saya, mau saya apakan positivity saya. Nah itu kan kita perlu memberi investasi di situ, kita perlu belajar yang terarah. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Arfi atau Kak Dimas. Kak Arfi.